Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena waktu saya pagi ini tidak banyak, saya akan membuat video singkat tentang kenapa saya menganggap Ustadz Nuruddin kalah telak kemarin. Sebenarnya memang saya sepakat dengan Guru Gembul bahwa diskusi kemarin itu adalah hal yang seharusnya remeh, gampang sekali menemukan jawabannya. Dan saya tergerak untuk melakukan video ini karena ternyata masyarakat kita sangat perlu diedukasi. Kalau kita lihat dari komentar-komentarnya itu luar biasa banyak yang sepertinya perlu diberi pemahaman yang lebih seimbang ya. Baik, kenapa? Ya, pertama kita harus fokus ke tema teman-teman. Bisakah kesahihan akidah Islam dibuktikan secara ilmiah? Ya, dibuktikan. Jadi bedakan pembuktian dengan diasumsikan. Nanti kita lihat. Ya, tapi sebelum kita lanjut diskusinya, saya ingin menyampaikan bahwa saya dan Ustadz Nuruddin, mungkin juga Guru Gembul, punya aksiologi yang sama, yaitu bahwa kita sama-sama ingin meninggikan kalimat Tuhan. Ya, kita sama-sama ingin menganggap bahwa Islam adalah agama yang paling masuk akal dan yang paling indah. Saya ingin mendakwahi teman-teman saya non-Islam untuk masuk ke agama yang indah ini. Ya, tapi bedanya apa? Bedanya mungkin dari segi cara. Ya, saya ingin pemikiran keislaman kita bisa lebih diterima, lebih inklusif dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin ada beberapa pihak di antara kita yang ingin mengedepankan eksklusifisme, pembencian, permusuhan, sehingga tidak indah lagi agama kita, sehingga teman-teman kita yang non-muslim semakin alergi untuk masuk ke agama kita. Ya, jadi inklusivisme itu penting. Oke. Begini, bedanya pembuktian dan asumsi. Asumsi itu hanya berupa dugaan atau logika yang rasional. Ya. Memang ada khobar sodik, akal atau wahyu kalau di konsep Islam ya. Tapi itu hanyalah asumsi selama belum dilakukan pembuktian. Ya, mau ada 1001 alasan kita memilih sesuatu, ya kita menyampaikan 1001 logika rasional bahwa kita menyampaikan sesuatu atau memilih sesuatu, tapi kalau itu belum dibuktikan, maka itu hanyalah sebuah asumsi. Bagaimana cara pembuktiannya? Ya, mayoritas pembuktian adalah ketika hasil asumsi tersebut dapat dijumpai dan dirasakan dalam ruang dan waktu. Itu mayoritasnya, ya. Baik itu empiris, itu harus diverifikasi oleh sesuatu yang bisa ditemui dalam ruang dan waktu. Ya, saya kasih contoh sederhana deh. Contoh asumsi, saya secara rasional dengan 1001 logika saya berasumsi bahwa Pak Ustadz Fulan mempunyai 2 istri, misalkan. Saya punya alasan logis, pertama dia kaya, tampan, ya, kaya raya, tampan, pintar, baca banyak kitab, jago debat, disukai banyak wanita, punya kemampuan untuk poligami. Ya, itu alasan logis. Ya. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, ketika kita sudah menemukan dokumen resmi dari KUA dalam ruang dan waktu, ada fotonya, atau ada video wawancara ketika bertemu langsung dengan istri tersebut bahwa dia adalah istri kedua dari Ustadz Fulan, atau foto saat mereka menikah, atau kegiatan intelijen yang melakukan penyamaran untuk membuktikan bahwa dia punya istri 2. Dan sebagainya. Itu ketika sudah ada sesuatu dalam ruang dan waktu, maka itu sudah dibuktikan, resmi dibuktikan secara ilmiah. Ya, apakah Islam bisa seperti itu? Tentu tidak. Ya, jadi selama belum kiamat, akidah Islam hanyalah asumsi. Kita punya ribuan asumsi bahwa Islam adalah agama terbaik, agama paling indah. Bagaimana cara membuktikannya? Ya mungkin tunggu kiamat. Ya, tunggu kiamat. Asumsi kita bahwa tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada pencipta, itu kausalitas. Tidak mungkin pencipta tidak mengutus nabi. Ya, itu semua asumsi, dan pembuktiannya adalah kita tunggu kiamat atau akhirat. Seperti itu. Karena ya tadi, semua itu tidak bisa dibuktikan dalam ruang waktu. Tapi sekali lagi memang ada satu pembuktian yang bisa dilakukan untuk akidah Islam. Asumsi bisa saja terbukti tanpa verifikasi yang ada dalam ruang dan waktu. Yaitu apa? Verifikasi logis atau pembuktian silogisme. Saya kasih contoh. Premis mayor menyatakan semua orang akan mati. Nah, premis minor menyatakan Fulan adalah orang. Maka kesimpulan silogisnya adalah Fulan akan mati. Ini pembuktian yang bisa dilakukan untuk akidah Islam. Ya, dengan logika apa? Kausalitas atau kosmologis seperti Ustadz Nuruddin kemarin. Tapi mohon maaf Ustadz Nuruddin, ya, itu tidak menjawab pertanyaan tema. Ya, karena
Logika kausalitas dan kosmologis ini tidak hanya membenarkan akidah Islam, tapi membenarkan semua keyakinan tentang Tuhan, bahkan ateis sekalipun. Nih contohnya. Kausalitas itu apa? Premis mayornya adalah segala sesuatu yang ada pasti memiliki sebab. Premis minornya, alam semesta ini ada. Ya, maka kesimpulannya pasti alam ini memiliki sebab. Oke? Dalil kosmologis. Premis mayornya apa? Segala sesuatu yang memiliki awal atau bermula pasti memiliki penyebab awal. Ya, premis minornya, alam semesta ini bermula terjadi pada satu titik waktu tertentu. Maka kesimpulannya, alam semesta pasti memiliki penyebab awal yang tidak bermula. Ya, yaitu apa? Ini menurut kita akidah Islam adalah Allah. Tapi masalahnya dua dalil ini juga adalah yang membuktikan semua keyakinan tentang Tuhan lain, bahkan ateis. Ya. Logika kausalitas dan kosmologis hanya menunjukkan adanya prima causa atau sebab utama, tapi tidak sepenuhnya membenarkan akidah Islam. Ateis sekalipun percaya bahwa ada prima causa atau sebab utama, yaitu apa? Selfish gene. Ya, selfish gene. Itu menurut ateis. Bagi non-muslim, prima causa itu adalah Tuhan, versi mereka masing-masing. Bagi agnostik, prima causa adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh agama. Jadi, apa pembuktian logis untuk akidah Islam? Sebenarnya pembuktian ini tidak membuktikan akidah Islam saja, tapi semua bentuk akidah lain, bahkan ateis sekalipun juga dibuktikan karena mereka mengakui adanya sebab utama atau prima causa. Jadi, makanya di debat kemarin saya menunggu argumen yang kuat dari Ustaz Nuruddin, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Beliau memang jago mengutip, tapi kadang-kadang kutipannya tidak komprehensif, seperti yang kemarin saya buktikan di video pertama. Kadang-kadang juga kutipannya itu sudah betul, sudah bagus, tapi tidak sesuai dengan tema, tidak hit the point, tidak bersentuhan dengan argumen, dengan tema begitu ya, tidak meruntuhkan lawan. Jadi jadi inilah pembuktian logis yang sebenarnya tidak membuktikan akidah Islam, tapi semua keyakinan tentang Tuhan atau penyebab utama. Lalu pertanyaannya, kenapa kita atau saya memilih Islam? Ya. Kenapa meskipun belum terbukti saya memilih Islam? Karena ada di video saya itu, ya. Karena saya merasa Islam adalah agama yang paling masuk akal dan yang paling sempurna, paling indah dari sisi spiritual, intelektual, dan sosial. Coba nanti lihat di video saya sebelumnya. Oh, udah lama saya buat itu ya. Ya, saya nanti insya Allah di channel ini setelah lulus S2 akan mendakwahkan agama ini sebagai agama yang paling indah. Nanti akan kita kaji keindahan Al-Quran dari sisi tafsir. Karena memang sekarang saya menyusun tesis tentang tafsir semantik romantik. Betapa luar biasanya teks-teks Al-Quran jika dilihat dari sisi sastra yang sangat-sangat indah. Ya, oke. Nah, semua sepakat, ya, mau Guru Gembul atau siapa lagi, Ustaz Nuruddin, saya juga, semuanya sepakat kita bahwa akidah Islam itu penting. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau berlama-lama di sana? Lalu fokus mengatakan bahwa akidah Islam itu bisa dibuktikan kok secara ilmiah. Agama Islam adalah agama yang paling benar di antara agama lain. Semua yang lain salah dan sebagainya. Ya, kalau menurut Al-Ghazali terlalu banyak fokus ke sana itu qalilun nafa. Kalau Ustaz Nuruddin baca buku metafisiknya Aristoteles, wah, itu bisa jadi Anda bisa jadi agnostik ya, karena mengerikan sekali. Karena banyak sekali pertanyaan tentang ketuhanan yang ngeri-ngeri sekali kalau baca buku-buku barat, yang mungkin umat Islam akan susah, ulama Islam sekali berapapun susah untuk menjawabnya. Makanya Al-Ghazali pun sampai menyatakan bahwa itu qalilun nafa, tidak ada manfaatnya, sedikit manfaatnya ya. Kenapa? Karena semakin lama di situ kita akan semakin eksklusif, gampang mengklaim golongan lain itu sesat, kafir, lalu masuk neraka dan sebagainya. Makanya jalan terbaik adalah jalan ya NU dan Muhammadiyah. Kalau NU itu tasawuf, kalau Muhammadiyah itu hikmah. Makanya banyak petinggi negara bilang NU Muhammadiyah ini harus bersatu karena dialah pondasi negara ini. Ya, hikmah dan tasawuf lah yang paling penting untuk mencapai jalan terbaik untuk menggapai Tuhan. Itulah yang Al-Ghazali terapkan dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal. Di akhir hayatnya beliau menyatakan bahwa kita itu jangan fokus ke etika benar atau salah, tapi fokuslah ke estetika, indah atau buruk. Indah nggak kemarin yang Ustaz Nuruddin menjelek-jelekan lawannya seperti itu? Ya, saya takut saudara-saudara kita yang non-muslim justru alergi dengan Islam melihat itu. Ya,
Saya takut intelijen-intelijen yang saya sampaikan di video pertama yang ingin membuat umat Islam semakin terbelakang itu tepuk tangan, tepuk dada bahagia bahwa visi misi mereka tercapai untuk membuat umat Islam ini semakin terbelakang lalu mengisi dunia ketiga. Ya. Maka baik. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jalan hikmah atau tasawuf dan dakwah dengan keindahan adalah jalan terbaik. Janganlah fokus ke benar salah atau fokus ke surga neraka dan sebagainya, tapi fokuslah ke indah atau buruknya ajaran kita ya. Insya Allah itu akan mewujudkan perdamaian baik di hati kita ataupun di dunia, sehingga perang semakin sedikit, karena visi utama Islam sebenarnya mengurangi perang ya, mengurangi perang. Islam sangat menginginkan dunia ini harmoni, damai. Oke, itulah ada kata aslama yuslimu islaman, mewujudkan salam. Salam itu apa? Perdamaian, harmoni, keindahan. Salam itu bisa diartikan keindahan, bukan benar salah, tapi indah. Ya, oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi introspeksi bersama. Saya mohon maaf sekali lagi, tidak bermaksud merendahkan Ustadz Nuruddin atau siapapun, tapi ingin menyampaikan bahwa kita semua punya hal-hal yang kurang dalam diri kita, ya. Dan semua itu bisa kita introspeksi bersama-sama tanpa menjatuhkan orang lain. Seperti itu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.